Mencurigakan. Rizal Fadilah justru happy. Ya saat temen-temennya mau dikerangkeng di Polda. Waduh. Ya kemarin ini Bang Rizal Fadilah ini malah teriak-teriak, kemenangan sudah dekat. Ya kan? Lah menang dari mana coba? Justru gerombolan mereka lagi ketar-ketir loh. Ya memang ini ya setelah kecelakaan kemarin, gelagat Bang Rizal Fadilah ini emang agak lain gitu. Cobalah periksa forensik di Rismond, tes telematika ke Roy Suryo, dan juga ya kayak cek kondisi kejiwaan ke dokter Tifa. Gimana ini? Ya tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Kemenangan sudah dekat, bapak-bapak ibu. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah, kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap, sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang, rakyat berhasil. Sebentar lagi Nasrul minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rizal Fadilah. Ini loh yang saya maksud ya. Ya Bang Rizal Fadilah ini teriak-teriak, kemenangan sudah dekat. Bapak Jokowi bakal ditangkap dan diadili. Waduh, waduh, waduh. Ini kelihatan happy banget ini ya. Ya gimana ini? Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu, teriak-teriak seperti itu ya ini Bang Rizal Fadilah ya. Seakan-akan kemenangan sudah dekat gitu. Waduh, gimana ini tanggapan kalian ya? Kok bisa kayak gimana ya, happy banget gitu loh. Teriaknya itu. Gak tahu lagi dah ini gimana ini. Kita lanjutkan saja ya video berikutnya. Profesor Dr. Edi Sujana diundang dua kali tidak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan. Bentar ya Bang Rizal Fadilah, kemenangan sudah dekat gitu. Lah ini kenapa Bang Egy Sujana, ketua TPUA, ini kayak kabur, kayak ketakutan sendiri. Ini kemenangan dari mana coba? Padahal teman-teman Bapak Rizal Fadilah ini kayak takut sendiri gitu loh, kayak ketar-ketir sendiri gitu loh. Lah ini Bang Rizal Fadilah kok malah happy gitu. Ya ini happy ya karena temen-temennya bakal masuk kerangkeng gitu, atau gimana tuh ini? Kok bisa-bisanya gitu loh. Kemenangan dari mana? Aduh. Ya Egy Sujana, pentolan TPUA, dipanggil 2 kali tapi tidak hadir. Katanya sakit dan dibawa ke luar negeri. Iya kan? Nah, ini kayak alasan lama ini ya. Aduh. Nggak tahu lagi dah gimana ini menurut kalian ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya.
Wayang saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol apa ya. nih? Tolong menunjuk ini nih. Tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sebentar. ya, tolong nih. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. dan juga Ini sebagai- tunggu saya beri dulu. kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda konteks ini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang. itu. Saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Waduh, emosi banget ini ya. Panik banget ini Bu Kurnia. Simpan borgol itu. Padahal ini baru lihat borgolnya saja, tapi sudah kelihatan paniknya, ketakutannya, emosi nih bener ya. Apalagi nanti kalau sudah diborgol, ini gimana ya? Aduh, Bu Kurnia, kok udah emosi sendiri sih? Kok udah ketakutan sendiri sih? Padahal itu cuma borgol loh Bu ya. Ini loh, gimana tuh ini? Bapak Rizal Fadilah tadi gimana ini? Ya, Bapak Egy Sujana sudah kabur ya kan? Bu Kurnia ini sudah panik sendiri. Ya, padahal cuma melihat borgol saja. Ini kemenangan dari mana coba? Kok malah happy gitu loh ini Bang Rizal Fadilah ini. Aduh, heran. Ya memang ya, setelah kecelakaan kemarin, ya gelagat Bang Rizal Fadilah ini memang agak lain. Nggak tahu karena apa ya. Aduh, kita lanjutkan saja video berikutnya. Apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia, karena kita menggunakan media sosial itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Siap. Saya bukan bagian dari kekuatan besar dengan dana besar seperti yang difitnahkan, seperti yang dituduhkan secara sewenang-wenang oleh Ali Mohtar Ngabalin. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Kalau hanya sekedar penjara, saya dan teman-teman sudah survei. Saya, Bang Risman, Bang Roy sudah survei. Waduh, ini sudah survei penjara ternyata ya. Pengen tahu gimana dalamnya gitu atau gimana ini? Biar tidak kaget gitu atau gimana ini Bu Dokter Tifa ini ya? Kok bisa-bisanya sudah survei penjara? Waduh. Sudah siap-siap gitu toh ini Bu? Atau gimana ini? Aduh, heran. Ini kelihatan takutnya ini loh ya, sampai sudah survei penjara segala. Bang Rizal Fadilah malah happy kelihatannya. Ya kelihatannya Bang Rizal Fadilah ini happy saat temen-temennya ya mau dikerangkeng itu ya, tapi nggak tahu juga. Lah gimana coba? Temen-temennya lagi kayak ketakutan, bingung sendiri. Lah Rizal Fadilah malah teriak-teriak, kemenangan sudah dekat ya kan? Sebentar lagi Bapak Jokowi bakal ditangkap dan diadili. Waduh. Lihatlah teman-teman Bapak itu loh ya. Heran. Gimana ini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Bentar. Ini loh Dokter Tifa sampai nangis segala ini loh. Ya. Sampai buat drama nangis segala gitu loh. Ya mungkin tujuan Dokter Tifa ini biar dikasihani ya rakyat Indonesia. Ya kelihatannya rakyat Indonesia ini bukan kasihan,
tapi malah menertawakan ini kelihatannya ya. Kalau Dokter Tifa ini ya saat ini nangis gitu. Membuat drama nangis. Waduh. Padahal ya temen Bang Rizal Fadila sampai seperti ini kok malah happy. Gimana ini Bang Rizal Fadila? Aduh, ini kayak bahagia di atas penderitaan teman sendiri. Waduh. Aduh, gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Waduh. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Nah ini loh, Bu Kurnia saking paniknya menyebut Bapak Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah katanya. Loh. Sudah panik ya Bu? Atau gimana ini? Kok malah menyerang Bapak Jokowi terus-menerus seperti ini? Biar rakyat mendukung ibu gitu? Atau gimana tuh ini? Biar rakyat Indonesia ini benci kepada Bapak Jokowi gitu? Aduh. Masyarakat Indonesia sekarang ini sudah cerdas Bu. Ya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Kalau cuma bermodalkan ucapan doang, omon-omon saja tanpa bukti yang jelas, ya kan? Rakyat Indonesia ini sudah tidak percaya lagi. Seperti itu. Ya kan? Gimana? Bapak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Iya kan? Sekarang saja sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Rumah Bapak Jokowi ini nggak pernah sepi. Ada aja orang yang sowan ke rumah Bapak Jokowi hanya untuk bertemu bersalaman dengan Bapak Jokowi. Ya mungkin mereka ini yang datang ke rumah Bapak Jokowi ini ya kayak membalas kebaikan Bapak Jokowi. Ya karena selama 2 periode menjabat sebagai presiden, Bapak Jokowi ya mengunjungi rumah mereka ini. Dan ini rakyat membalas kebaikan Bapak Jokowi dengan mendatangi rumah Bapak Jokowi, sowan ke rumah Bapak Jokowi. Seperti itu. Kok bisa-bisanya ini loh, Bu Kurnia menyebut Bapak Jokowi penyandra, penjahat, penjajah. Loh. Ini kalau rakyat Indonesia nggak terima gimana Bu? Gimana ini? Ya benci boleh, tapi ya jangan sampai seperti itulah Bu. Kalau sudah benci ya bawaannya ya seperti inilah. Gimana ini menurut kalian? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ada seorang pembohong yang sudah berbohong pada negeri ini hampir 10 tahun. Banyak merugikan. Ketika dia menjadi presiden, dia menyengsarakan rakyatnya. Ketika dia menjadi rakyat, dia menyengsarakan presiden dan rakyatnya. Itu berbasis kepada, kalau Ibu Tifa, Pak Roy dan lainnya itu berbasis kepada scientific base, maka kami berdasarkan fakta dan hukum. Bentar, ini lagi-lagi Bu Kurnia sindir. Ya tanpa menyebutkan nama. Masyarakat Indonesia pasti sudah tahu siapa yang disindir Bu Kurnia ini. Ya kan? Masyarakat sudah pada cerdas Bu. Sudah nggak percaya ya sama orang-orang yang bisanya cuma omon-omon saja tanpa ya kerja. Ya kan? Suka menuduh orang lain. Waduh ini loh, sangat dibenci masyarakat Indonesia. Ya memang kalian ini sekarang ini kayak menghasut masyarakat ya. Menghasut masyarakat biar membenci Bapak Jokowi.
Dengan segala cara kalian lakukan itu. Menyebut Bapak Jokowi penjahat lah, penjajah lah, PKI lah, Fir'aun lah. Menyebutkan ijazah Bapak Jokowi ini palsu lah. Ya kalian-kalian ini jelas lah hanya ingin ya nama baik Bapak Jokowi ini hancur seperti itu. Dendam kalian ini gak ada habis-habisnya. Benci kalian ini gak ada habis-habisnya kepada Bapak Jokowi. Apapun yang dilakukan Bapak Jokowi ini pasti selalu salah di mata kalian-kalian ini. Bapak Jokowi ini melakukan hal benar saja, ya pasti salah di mata kalian. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia gak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Nah, dengan begitu kita memilih orang itu bukan emosional karena SMS, BBM yang faktanya gak terbukti, tapi karena kita tahu persis ini dibutuhkan Indonesia. Nah ini loh ya, jejak di kita gak pernah bisa hilang. Ini loh abah kalian, ya kan, sudah mengatakan seperti itu kepada Bapak Jokowi ya. Kayak menilai Bapak Jokowi ini ya bukan orang yang seperti ya kalian pikirkan. Ya kan tahu sendiri, jelas kinerja Bapak Jokowi menjabat sebagai presiden ini sudah jelas, terbukti nyata, bukan cuma omon-omon saja. Mbok yo terima kasihlah kalian-kalian ini kepada Bapak Jokowi, ya kan? Ya bawaannya kalian ini menyerang terus menerus Bapak Jokowi. Gak ada habis-habisnya. Bapak Jokowi kalian serang, keluarga Bapak Jokowi kalian serang. Hah, tujuan kalian ini apa gitu loh? Tujuan kalian ini apa? Aduh. Ya sekarang kalau Bapak Jokowi melaporkan balik kalian-kalian ini, katanya ini jadi kriminalisasi gitu. Ya yang boleh melaporkan apa cuma kalian-kalian saja ini. Bapak Jokowi disuruh diam gitu. Kalian serang, kalian hina, kalian fitnah Bapak Jokowi nih ya, kalian suruh diam gitu. Ya nggak mungkin lah. Ya ini kayak Bapak Jokowi ya sudah kehabisan ya sabarnya gitu. Ya pantesan Bapak Jokowi sampai melaporkan kalian-kalian ini. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Tapi anehnya itu tadi ada Bang Rizal Fadilah yang kayak malah happy. Ya teriak-teriak kemenangan sudah dekat. Padahal ya teman-temannya sekarang ini sudah pada ketar-ketir sendiri. Egy Sujana udah kabur, ya kan? Dokter Tifa sudah nangis-nangis. Bu Kurnia ya ini tadi sudah kelihatan paniknya. Padahal ya cuma melihat borgol saja loh. Waduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.